Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi Ibu sekalian di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yaltamisuna majalisal dzikr. Allah Azza wa Jalla itu punya malaikat-malaikat yang traveler. Mereka itu keliling bumi mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka sudah dapat di majlis ilmu, mereka duduk di situ. Kemudian mendengarkan majlis ilmu serta merendahkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para penuntut ilmu. Di akhir hadis ini, maka terjadi perbincangan antara Allah Azza wa Jalla dengan para malaikatnya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, aku bersaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah ampuni dosa semua orang yang duduk di majelis tadi. Masyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu malaikat bilang, Ya Rabb, inna fihi fulanan rajulun khatta. Ya Allah, tadi di majelis tadi ada satu orang yang duduk nggak sengaja, salah dia. Dia nggak niat duduk di situ. Innama ja'a li hajatin. Dia duduk karena ada hajat tertentu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, suatu perkumpulan yang orang udah duduk bareng sama mereka, nggak akan pernah rugi sama sekali. Maka dari situ para ulama mengatakan di antara fadilah paling luar biasa dari majelis ilmu adalah mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita datang membawa dosa, pulang dibersihkan dosanya dari sama Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla karena Allah berikan kita kesempatan lagi untuk bisa belajar pada hari ini. Karena mungkin kita tahu banyak orang di luar sana yang nggak memiliki kesempatan sebagaimana kita memiliki kesempatan ini. Baik dari sisi umurnya, ataupun waktunya, ataupun keinginannya. Mungkin dia sudah meninggal, atau mungkin dia sibuk, atau dia nggak ada keinginan sama sekali untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah berikan itu untuk kita, sehingga kita mau datang sekarang dengan segala kesibukan yang kita miliki untuk belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk nikmat Allah yang patut sekali kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Wallahi ibu sekalian, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita itu nikmat iman sama Islam ini. Ini nggak ada sebuah nikmat yang nggak bisa kita beli, nggak bisa sama sekali kita beli. Betapa banyak orang di luar sana yang kita harapkan dia masuk Islam, dia dapat hidayah, nggak Allah kasih. Karena memang nikmat iman dan Islam ini khusus untuk orang-orang yang Allah pilih aja. Itu secara tidak langsung ya. Allah tuh kayak mengatakan, kalian hamba-hambaku yang beriman dan Islam, kalian adalah orang-orang yang aku inginkan kalian masuk ke dalam surgaku. Itu secara tidak langsung Allah mengatakan demikian. Maka kita patut sekali bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah juga mengatakan dalam surat Yunus ayat ke-58, nanti bisa dicek ya Ibu. Surat Yunus ayat ke-58 di mana Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, ini semua karunia dari Allah dan juga rahmat darinya. Maka berbahagialah dengan hal ini. Subhanallah. Jadi kita patut berbahagia dengan nikmat Islam dan iman ini. Ditambah lagi, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ibrahim ayat ke-7. Surat Ibrahim ayat ke-7. Ayat yang kita tahu, yaitu Allah mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum." Dan ingat ketika Rabb kalian memaklumkan kepada kalian semua, kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang aku limpahkan, aku tambah. Wala in kafartum inna azabi syadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat, azab aku itu pedih banget, kata Allah Azza wa Jalla. Dari situ kita paham, dari ayat ini kita paham, yang namanya Islam dan iman itu kan nikmat tadi ya. Nah, kalau kita syukuri dengan kita berbahagia dan kita gunakan dengan apa yang Allah inginkan dari kita dengan ketakwaan dan seterusnya, maka Allah akan tambahkan ini. Allah akan tambahkan keimanan kita
Sehingga kita semakin yakin, semakin tinggi keimanan kita dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga setelah nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat paling besar adalah nikmat mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, banyak orang-orang di luar sana yang nggak tahu hakikat agama Islam, Ibu. Sebagaimana kita sering sebutin di sini, saya kenal sama orang baru tahu kalau salat itu wajib di umur dia yang ke-40. Bayangin itu, 40 tahun hidup ngapain aja dia? Tapi subhanallah, kita dikasih petunjuk sama Allah. Dari kecil, udah dididik sama orang tua. Nah, sholat itu wajib. Bahkan mungkin sebagian kita kalau nggak sholat, tampar ya kan ya. Pak, gitu. Atau pakai rotan. Ada yang masih ngerasain pakai rotan, Bu? Oh, pakai sapu lidi. Pakai sapu lidi. Oh, aduh, tak gitu ya. Sakit itu. Masya Allah. Itu semua didikan dari orang tua kita. Demikian juga karena ibu-ibu pakai hijab. Dari kecil udah diajarin kan pakai hijab. Kalau kamu keluar rumah pakai hijab. Subhanallah. Itu nikmat yang mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang fitnah ini sudah merajalela. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Gak ada yang kenal. Wasayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini bakal kembali asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah untuk orang-orang yang asing. Kemudian para sahabat bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ibu perhatikan. Nabi SAW mengatakan, alladzina yuslihun idza fasadan nas. Itu orang-orang yang tetap melakukan kebaikan ketika manusia hancur semuanya. Orang-orang yang tetap melakukan kebaikan ketika manusia pada hancur semua. Yang kita lihat sekarang, betul kan? Ibu-ibu yang datang ke kajian kayak begini udah dibilang ustazah kali kadang-kadang ya. Sebagian orang. Bapak juga kan datang ke masjid pakai peci udah dibilang ustaz itu langsung instan. Saking bobroknya zaman. Saking bobroknya zaman ini. Kemudian ada sebuah hadis lagi, Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kita sabar di zaman yang fitnah ini, kita bisa dapat pahala jauh lebih besar daripada para sahabat. Nabi SAW pernah mengatakan, Bu, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana beliau mengatakan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Bakal datang nanti suatu zaman, hari-hari di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, sabar dia di atas agamanya, mithlul qabdi 'alal jamr. Seperti orang yang berpegang teguh, seperti orang yang memegang bara api. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Panas. Kemudian beliau mengatakan lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang mengamalkan ajaran agama Allah ini pada masa-masa fitnah ini, maka dia akan mendapatkan 50 pahala sahabat yang mengerjakan amalan yang semisal. 50 sahabat, Bu. Kemudian waktu itu para sahabat bertanya, ini khawatir mereka salah dengar. Mereka pastiin lagi. Mereka ngomong, ya Rasulullah, ajru 50 minna au minhum. Bentar ya Rasulullah, 50 orang kita atau dari mereka? Maka kata Nabi SAW, bal ajru 50 minkum. Iya, 50 orang dari kalian, wahai para sahabat. Dan ingat ibu-ibu, para sahabat itu kalau melakukan sebuah amal ibadah, pahalanya jauh lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena keimanan mereka. Semakin tinggi keimanan seseorang, ketika dia melakukan sebuah amal ibadah, maka makin besar juga pahalanya. Paham ya, Bu ya? Jadi iman ini semakin tinggi, maka pahala yang kita dapat ketika melakukan amal ibadah semakin besar. Semakin besar. Jadi pahala ini bakal membesar ketika keimanan ini makin besar juga. Nah, para sahabat adalah orang yang paling besar keimanannya, yang paling kuat keimanannya, dan mereka adalah orang yang paling bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, innakum tajiduna alal khairi a'wanan wala yajidun. Kenapa kok mereka bisa menangin, ngunggulin kalian? Karena kalian, wahai para sahabat, pada zaman ini, ketika melakukan amal soleh, banyak yang ngelakuin, sehingga mudah. Tapi mereka, kata Nabi SAW, tidak mendapatkan hal itu. Sehingga lebih berat, berpegang teguh dengan agama Allah di akhir-akhir ini, lebih berat. Lebih berat. Baik. Kemudian pembahasan kita pada ibu-ibu sekalian pada hari ini tentang apa, Ibu? Sebelum tirai tertutup. Masya Allah. Judulnya keren banget, Ibu ya. Masya Allah. Sebelum tirai tertutup. Masya Allah. Ini insya Allah relate lah sama kita semua ya. Ibu-ibu aja saya. Ibu-ibu aja. Relate. Umurnya udah 40 ke atas semua?
Nah, enggak lah cuman casing aja Ibu ya. Jiwanya masih muda lah. Bolehlah umur 50, 60 itu cuman angka, ya enggak? Penting jiwanya masih 17. Masya Allah. Oke, ini pembahasan sangat relate sekali sama kita. Karena memang kita sudah di kondisi, ya kita nggak bisa bilang muda lagi ya. Udah nggak bisa. Betul? Udah senja. Udah mau terbenam bentar lagi. Dan udah pada ujung-ujung dari kehidupan kita. Maka ini jadi pembahasan besar yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa yang harus kita lakuin setelah ini? Betul kan? Apa yang harus kita lakuin? Insya Allah kita akan bahas. Tapi yang menakjubkan ibu-ibu sekalian adalah yang menentukan kita ini nanti masuk surga atau neraka bukanlah sekarang, tapi nanti di akhir dari kehidupan kita. Bolehlah seseorang, ya seorang ustadz, seorang ustadzah, Masya Allah, kita kalau ngeliat dia itu kayak seakan-akan penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi. Tapi itu bukan penentu dia. Penentu dia nanti di akhir gimana dia? Istiqomah atau enggak? Sebenarnya ini ya pembahasan istiqomah, tapi lebih mengkerucut lagi lah. Jadi ini nanti menentukan apakah dia tetap seperti itu sampai akhir hayatnya atau enggak. Maka ibu-ibu mungkin tahu ya sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Fawallah alladzi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia mengerjakan amalan penduduk surga sampai-sampai antara dia sama surga nggak ada kecuali hanya satu hasta, tinggal dikit lagi masuk surga, selangkah lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, ternyata di ending dari kehidupannya dia mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Tapi ada sebaliknya, Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tapi ada juga orang yang kalau kita lihat dia udah penduduk neraka, ini pasti mati masuk neraka. Ampe-ampe antara dia sama surga kecuali hanya tinggal satu hasta. Fayasbiqu 'alal kitab, ternyata catatan amal mendahului dia, catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, ternyata di akhir hidupnya dia mengerjakan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Nah, ini jadi sebuah dalil besar buat kita semua bahwasannya segala sesuatu itu ditentukan dengan akhirnya, bukan di awalnya. Bolehlah sekarang kita datang kajian, rajin sholat dan sebagainya, tapi di akhirnya ini gimana nanti? Ingat ya, umur itu nggak menentukan kapan seseorang mati. Ya kan? Walaupun ibu-ibu sudah umur 40 ke atas semua, saya belum, ya boleh jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Iya. Ya kita nggak tahu, betul kan? Nggak tahu. Tapi intinya, kita benar-benar nggak tahu gimana rahasia Allah tentang akhir kehidupan kita. Terlebih lagi, ternyata ending kita udah ditetapin sama Allah dari kita di perut ibu kita. Iya kan? Nabi SAW mengatakan ketika menceritakan tentang janin itu di dalam perut, maka di situ Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah mengutus malaikat. Fa'infukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ternyata malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyyun am sa'idun. Disuruh mencatat rezekinya dia. Ini kita udah pernah bahas ya, jangan khawatir dengan rezeki. Yang kedua, ajalnya. Kapan matinya dia? Yang ketiga, amalan dia. Amalan penduduk surga atau penduduk neraka. Dan terakhir, ending dari kehidupannya. Baik apa buruk? Itu ditentuin sama Allah Azza wa Jalla. Cuman, pasti kan ada yang nanya, Ustaz, kalau udah ditetapin, terus ngapain kita beramal? Ya kan? Dan pasti mikir, lah kalau udah ditetapin terus ngapain kita beramal? Kalau ujung-ujungnya ternyata kita masuk surga, ya masuk surga. Kalau masuk neraka, ya masuk neraka. Dan ternyata hal itu pernah ditanyakan sama Nabi SAW. Di mana seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian menanyakan, ya Rasulullah, lima ya'malul amilun. Ya Rasulullah, buat apa orang itu beramal? Kalau penduduk surga sama neraka udah ditentuin, buat apa? Kemudian kata Nabi SAW, i'malu, fakullun muyassarun lima khuliqa alaihi. Udah beramal aja, karena setiap orang bakal dimudahkan kepada takdirnya yang mana. Perhatikan, Bu, orang bakal dimudahkan kepada takdirnya yang mana. Nah,
Ada catatan luar biasa dari Imam Nawawi rahimahullah di ketika mensyarah hadis ini, yang hadis yang tadi, yang ada orang yang udah seakan-akan di dunia ini penduduk surga, ternyata mati penduduk neraka. Kata beliau, innama hadza waqa'a fin nawadir minan nas. Kondisi kayak gini jarang sekali terjadi, tapi mungkin, kata beliau. Jarang terjadi, tapi mungkin. Dan kita nggak tahu, nauzubillah kita termasuknya ini, tapi nauzubillah, insya Allah nggak lah ya. Insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah sampai mati, husnul khotimah, surga langsung deh. Amin, ya rabbal alamin. Jangan sampai jadi yang kayak gini. Tapi ini adalah teguran buat kita. Karena kita nggak tahu ending dari kehidupan kita. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya bagus, walaupun awalnya buruk, ini yang ditentuin sama Allah, akhirnya ini. Makanya banyak orang-orang yang mereka istiqomah di awal, ternyata sebelum dia meninggal gagal istiqomah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka ada sebuah kisah di mana dulu ada seorang salaf ulama, dia terfitnah, ini ulama loh ya, ini ulama terfitnah sama seorang wanita. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ketika menyebutkan fitnah atau tipu daya setan, Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau ngomongin perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai para wanita luar biasa, kata Allah Azza wa Jalla. Karena memang laki-laki gampang terpengaruh sama wanita. Ala kulli hal, ulama ini terfitnah sama si wanita ini. Ternyata wanita ini adalah seorang Nasrani. Si wanita ini bilang, kalau kamu mau nikahin saya mau, tapi kamu harus masuk Nasrani dulu. Wah, bayangin tuh. Akhirnya dia masuk ke dalam Nasrani, murtad. Kemudian murid-muridnya sedih dong lihat kayak gitu. Kondisinya kok kayak begitu. Dulu ulama yang kita banggakan, ternyata mati dalam keadaan kafir. Itu nggak ada yang tahu. Sama seperti ada seorang ulama juga kontemporer namanya Muhammad Al-Qasimi kalau nggak salah. Muhammad Al-Qasimi. Dia sempat jadi ulama besar. Bahkan sampai banyak sekali ulama-ulama yang memuji kecerdasan beliau dalam urusan agama Allah Azza wa Jalla ini. Sampai beliau menulis banyak sekali buku yang luar biasa. Sampai dipuji di antara buku-bukunya itu tentang membela agama Islam. Sampai sebagian ulama mengatakan dia udah beli kunci surga dengan tulisannya ini. Tapi tahu apa, Bu? Ternyata dia mati dalam keadaan ateis. Subhanallah. Lihat tuh. Ending dari kehidupan nggak pernah melihat dia sekarang. Seorang yang berilmu, seorang yang hafal Quran nggak pernah dilihat itu. Semuanya tergantung dianya. Ternyata kesalahan dari dia. Ketika ada syubhat datang, dia terima. Kemudian yang kedua, ternyata dia nggak ikhlas. Nabi SAW di dalam riwayat yang lain ketika menjelaskan hadis yang orang masuk ke surga, orang yang masuk neraka padahal dilihat penduduk surga, riwayat lain menyebutkan fima yabdulin nas. Manusia ngelihat dia penduduk surga, tau-taunya nggak ikhlas dalam hatinya. Ini jadi catatan penting. Terkadang kita ini digoda sama setan sehingga hati ini nggak ikhlas. Bahkan tidak terlepas dari para ustadz. Kita yang duduk di sini, ibu sekalian, berat ngelawan keikhlasan itu, susah ikhlas itu. Susah. Oh iya, enggak juga. Boleh jadi ibu lebih ikhlas daripada kita. Ustadz, Bu, dapat pujian dari manusia. Iya kan? Ustadznya Masya Allah cara menyampaikannya luar biasa. Ustadznya ganteng misalkan gitu kan. Ngomongnya Masya Allah, cerdas. Wah, dipuji-puji. Goyang imannya, Bu. Ustadz manusia, bukan malaikat. Goyang. Kayak gitu. Makanya jangan puji-puji Ustadz Bu biasa aja udah. Dia manusia. Ya, itu buat ingetin aja. Karena banyak Ustadz goyang di situ, Bu. Dia manusia. Ketika dipuji pun melayang dia. Terbang ke atas. Kadang lupa dia buat turun lagi, ini naik terus ke atas. Oke, jadi intinya kita sekarang perhatian dengan ending dari kehidupan kita. Oke. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla ternyata sudah memberikan kita tenggang waktu yang cukup panjang. Mohon maaf, ada yang udah 70 umurnya? Udah ada, 80. Ada 80, 90. Nggak ada ya? Masya Allah. Ini yang sudah di atas 60, itu berarti udah dikasih bonus sama Allah Azza wa Jalla banyak sekali, apalagi sampai 80 si ibu yang di belakang. Berarti harus ada sesuatu yang dia lakukan dong, ya enggak? Biar dia ini sampai akhir bisa kayak begini terus, pun pasti ada sesuatu yang harus menunjukkan rasa syukur dia sama Allah Azza wa Jalla. Oke. Dan ini memang fase kehidupan ya. Kita kan dari kecil ya, dari di dalam perut, lahir jadi bayi, jadi anak kecil, remaja, dewasa, tua, mati habis itu kan. Dan ini Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-19. La tarkabunna tabaqan an tabaq.
Kalian manusia pasti melewati fase demi fase. Itu udah sunnatullah. Di surat Al-Insyiqaq ayat 19. Oke, itu sebagai muqaddimah ya, Bu. Muqaddimah aja itu ya. Kita masuk ke pembahasan inti. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu perhatikan di dalam Al-Quran, ada satu umur yang Allah sebutkan langsung dengan angkanya. Umur berapa, Bu? 40. Umur 40. Umur 40, Bu. Cuman satu-satunya umur yang Allah sebut dengan angka langsung, 40. Kita bisa lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf, ayat ke-15. Surat Al-Ahqaf, ayat ke-15. Apa sih rahasianya, Ustadz, kok sampai Allah sebutin angka 40 ini? Kenapa nggak sebutin angka yang lain? Kan bisa aja ya, 30 gitu ya, 50. Kok 40? Kok 40? Tapi kita lihat dulu firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf ini, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kita telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dengan kesulitan dan melahirkan dia dalam keadaan kesulitan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandung dia dan menyapi dia selama 30 bulan, 2 tahun lamanya. Mengandung si anak dan menyapi dia. Hatta idza balagha ashuddahu. Nah, ini dia syahidnya, poinnya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Nah, ketika si anak ini menjadi dewasa. Asyudda di sini para ulama berselisih pendapat ya. Ada yang mengatakan umur 40, sebagaimana Allah katakan setelahnya. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 18 tahun. Ala kulli hal, intinya dia menjadi dewasa. Wa balagha 40 sana. Kemudian dia nyentuh umur 40. Masya Allah. Allah sebutin langsung 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian nanti dia ketika umur 40 dia berdoa sama Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah tolong berikan aku petunjuk supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Nah, ini ada hal yang unik nih, Bu. Kok di umur 40 ngomongin orang tua? Nah, kita bahas nanti. Ini ada yang unik. Kemudian Allah lanjut mengatakan wa an a'mala salihah, dan agar aku bisa mengerjakan amalan salih tardahu, sebagaimana yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah tolonglah limpahkan kebaikan kepadaku dan juga kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu dan aku termasuk dari orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadamu. Ini kita bahas satu persatu ya, Bu, dari ayat ini. Allah mengatakan di awalnya, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kita telah mewajibkan atas manusia agar berbuat baik sama kedua orang tuanya. Ini Allah pertama ingetin kita semua yang udah umurnya 40 ke atas. Kalian semua lahir ke atas muka bumi ini melalui sebab 2 insan. Laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ayah dan ibu. Biasanya kita yang sudah di umur 40 ke atas lupa kan kalau kita punya orang tua dulu ya. Apalagi mohon maaf yang umur udah 60 ke atas. Dia merasa sekarang dia orang tua. Sehingga dia ingatnya ke cucu, cicitnya dia aja. Anak, cucu, dan cicit. Dia lupa kalau dia dulu punya orang tua juga. Sehingga Allah ingetin, kamu walaupun udah tua, jangan lupa sama kebaikan orang tua kamu. Sampai para ulama mengatakan, andai kata orang tua kita, na'udzubillah, zalim sama kita, nggak pernah berbuat baik sama kita, nggak pernah ngasih nafkah sama kita, tetap kita wajib berbakti sama dia. Kenapa? Karena mereka punya jasa satu yang sangat besar. Apa coba? Melahirkan. Mereka adalah sebab kita ada di atas muka bumi ini. Makanya, Anda pernah ditanya, Bu, sama beberapa orang, Ustadz, bagaimana kalau misalkan orang tua, ini ada seorang anak, ya dia nggak mau berbakti sama orang tuanya dengan beralasan, orang tua saya dulu nggak baik sama saya nggak pernah dikasih nafkah, saya nggak pernah dididik, saya nggak pernah diperhatiin. Pas saya udah besar, tiba-tiba mereka minta duit, gini-gini. Terus tiba-tiba menyesal, nggak mau saya. Ini pernah ditanyakan ke saya. Kemudian gimana Ustadz? Ya jawabannya ini anak harus kita ajarin, harus berbakti sama orang tua. Karena orang tua pasti punya jasa satu ini yang paling besar buat dia. Makanya wajib buat dia berbakti sama orang tua. Kemudian ya, ibu-ibu tahulah sebagai seorang ibu ya,
hamil itu berat ya Bu ya? Betul nggak? Saya nggak merasakan, cuman saya melihat itu saja ya. Intinya berat, sangat berat. Ya Allah, tidur tidak nyaman, telentang perut ketekan, nafas sesek, madep kanan nggak nyaman, madep kiri nggak nyaman, punggung selalu sakit, ya kan? Mood berubah-berubah, tiba-tiba ngidam duren, tiba-tiba ngidam apa gitu kan? Itu berat sekali untuk kayak begitu. Ditambah lagi ketika melahirkan, ya subhanallah, seakan-akan ajal udah di hadapan kita, begitu kan? Subhanallah. Makanya inilah sebab terbesar seorang anak wajib berbakti sama orang tuanya walaupun dia udah tua. Walaupun dia udah tua. Tetap wajib berbakti sama orang tua. Kemudian ketika kita sudah sampai umur 40, ada sebuah perkataan dari Imam Malik ya. Ini ada hal yang unik. Jadi dulu penduduk Madinah, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, saya melihat di Madinah itu banyak orang yang mereka ini itu yang ngincer dunia, ngincer akhirat juga. Akhirnya orang-orang yang belajar dan bekerja juga gitu. Tapi mereka ketika sudah sampai umur 40, mereka fokuskan diri mereka untuk beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya kematian datang kepada mereka. Jadi mereka di sebelum umur 40, beraktivitas di luar, ketemu sini, sana, sini. Ketika udah nyampe 40, plak, udah fokus semua untuk ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Pasti ada pertanyaan, Ustaz, kenapa umur 40? Ternyata ibu-ibu sekalian, kata para ulama, ketika seseorang menyentuh umur 40, maka dia sudah mendapatkan kesempurnaan dari berbagai aspek. Kesempurnaan dari berbagai aspek. Yang paling pertama, apa? Akalnya dia. Dia udah dewasa sekali. Yang kedua adalah dari sisi psikologisnya dia. Dia menyikapi permasalahan-permasalahan, bahkan permasalahan hidupnya dia lebih dewasa, nggak sembarangan. Betul kan ya? Apalagi rezeki, hartanya dia. Di umur 40 biasanya orang udah Masya Allah tinggal menikmati harta kan? Dia sudah mengorbankan waktunya semasa muda sampai umur 40 supaya bisa menikmati. Sekarang sudah biasanya orang dapat itu di umur 40. Kemudian ditambah dia udah dapat pekerjaan yang bagus, jabatan yang tinggi, anak dan istri yang selalu menemani dia. Maka dia wajib sekali untuk bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak sampai kayak dia. Banyak. Mungkin ibu-ibu sekarang punya teman-teman yang sudah meninggal, udah lama kan? Di umur dia mungkin muda ya, belum nyampe 20 misalkan. Atau baru nyampe 20 sudah meninggal, baru 30 udah meninggal. Kita Allah kasih tambahan umur panjang sampai sekarang. Subhanallah. Masa nggak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla? Itu subhanallah, jadi perhatian besar banget buat kita semua. Oke, kita sedikit mengulik doa yang disebutkan sama Allah Azza wa Jalla ini ya. Ini doa ibu-ibu sekalian, harus ibu-ibu selalu baca. Di umur yang ke-40, harus perbanyak doa ini. Perbanyak. Kata para ulama, ini dianjurkan, doa ini sangat dianjurkan untuk orang yang sudah menyentuh umur 40 untuk diperbanyak baca. Ketika sujud lah, ketika doa lah, ketika apa lagi? Iya, pokoknya waktu-waktu lagi berdoa ya, waktu-waktu mustajab doa, dipakai baca doa ini. Karena ini adalah penentu untuk ending akhir kita. Karena dalam satu doa ini mencakup 4 hal yang luar biasa. Kita kulik satu-satu. Yang pertama adalah Allah mengatakan di sini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, tolong berikan aku petunjuk supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Allah kasih kita umur yang panjang sampai umur 40 ini. Allah berikan kita harta, kedudukan, anak, dan pasangan kita. Bahkan kita lihat banyak orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu daripada kita, tapi Allah kasih tambahan ini semua. Ditambah lagi, Allah ternyata berikan kita nikmat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maka itu lebih besar lagi. Maka lebih wajib buat kita bersyukur. Namun, bersyukur ini nggak gampang. Kadang kita sebagai manusia, kufur nikmatnya lebih banyak daripada bersyukur. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dikit banget dari hambaku yang rajin bersyukur. Dikit, sedikit. Bahkan setelah melihat nikmat yang begitu banyak, bersyukurnya susah. Yang ada apa? Kufur. Dia pengen kok cuman segini, ya kan? Dikasih suaminya cuma 5 juta, kok cuman segini? Subhanallah. Udah disiapin rumah, dikasih mobil kok cuman segini? Kufur nikmat itu semua. Dikasih anak, kok anaknya cuma 1, la ilaha illallah. Itu anak mahal itu. Banyak orang di luar sana nggak punya anak. Punya anak semuanya perempuan misalkan. Kok dikasihnya perempuan? Kufur nikmat, lebih banyak kita kufur nikmat. Lebih banyak. Maka ini jadi perhatian kita. Dan supaya kita sadar bahwasannya kita ini di dunia ini sebentar ibu-ibu sekalian ya.
Jadi nikmat-nikmat itu, Allah tuh pengen dari kita, nih nikmat-nikmat yang aku sudah kasih kepada kalian, kalian pakai dong untuk melakukan ketaatan sama aku. Itu seakan-akan Allah ngomong gitu. Nih kenikmatan yang aku kasih kepada kalian, tolong dipakai untuk melakukan ketaatan sama aku, tolong. Ya seakan-akan Allah ngomong tolong walaupun enggak ya, tapi pakailah. Sehingga kita sekarang berubah kacamata kita. Yang dulunya kacamata kita orientasinya dunia mulu, sekarang berubah jadi pikirannya akhirat. Maka ada sebuah ungkapan kan, makin tua harusnya makin ingat mati. Makin tua makin bau tanah. Ya kan? Itu semua adalah peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa an a'mala salihah. Wa an a'mala salihah. Sebelumnya wa ala walidai. Itu kedua orang tua. Ingat Bu, walaupun kita sudah tua, kita sudah punya cicit sekalipun, kita masih punya orang tua yang wajib kita doakan sampai detik ini. Ingat, kewajiban berbakti sama orang tua sampai kapan? Mati. Masih hidup kan ya? Masih. Berarti sekarang kita harus berbakti. Doain orang tua kita. Doain. Wallahi mereka lebih butuh sama doa kita daripada kita ziarah ke kubur mereka. Agak terlalu butuh mereka. Mereka butuh doa supaya mereka diringankan urusan mereka di kuburan itu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa an a'mala salihah. Ini rahasia luar biasa, Bu. Dan supaya aku juga bisa melakukan amalan salih tardahu, sebagaimana engkau ridhoi ya Allah. Ibu-ibu sekalian, ini kita main jujur-jujuran ya. Kita main keimanan aja. Kita jujur sama keimanan. Allah sudah kasih kita umur yang panjang. Pertanyaannya, amalan salih yang kita lakukan apakah masih sedikit atau kurang banyak? Sedikit dan kurang banyak, betul kan? Sedikit dan kurang banyak. Taib, sekarang masuk surga Allah itu nggak gampang. Dan bukan dengan amalan soleh. Amalan soleh ini cuma wasilah buat dapetin rahmat Allah. Yang kita udah pernah sebutin dulu tuh. Nabi SAW mengatakan, lan yadkhula ahadakumul jannah bi'amalihi. Kalian nggak akan masuk surga dengan amalannya. Nggak akan. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Bahkan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, wala ana. Sampai aku aja nggak masuk surga karena amalan aku. Nabi SAW mengatakan walakin qad taghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Tapi Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada aku. Dari situ kata para ulama, kita masuk surga itu sebab paling utamanya rahmat Allah. Itu kuncinya. Amalan saleh yang kita lakukan itu adalah perantara untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kalau sekelas Nabi SAW saja tidak masuk dengan amalannya, lalu bagaimana dengan kita? Nabi SAW amalannya banyak apa dikit, Bu? Banyak. Nabi SAW pernah sholat malam sampai kakinya bengkak. Pernah kita kayak gitu? Nabi SAW pernah sholat malam baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Pernah kita? Betul. 5 ayat dong. Kulhu mulu ya, Bu ya? Kulhu. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Cuman ini lihat perbedaan yang luar biasa antara kita sama Rasulullah SAW. Tapi beliau aja masuk surga bukan karena amalan yang ini. Apalagi kita. Subhanallah. Apalagi mohon maaf lahir dan batin. Kita yang dulu pas masih muda, jahilnya luar biasa. Berarti kan, mohon maaf ya. Berarti kan kalau misalkan andai kata na'udzubillah, kita baru taubat di umur umur 40. Berarti kan sekitar hampir 40 tahun kita sia-siain, betul kan? Berarti betul kan? 40 tahun kita sia-siain. Dari 40 tahun itu, mana yang diterima sama Allah amal ibadahnya? Waduh. Itu jadi PR besar banget itu. Harusnya kita perhatiin itu. Iya ya, saya udah hidup 60 tahun ya. Itu yang diterima sama Allah yang mana? Pernah kepikiran kayak gitu? Harus ada itu, harus ada. Ini udah haji tiap tahun misalkan. Dari umur 40 sampai sekarang 60, 20 kali udah haji. Itu yang diterima sama Allah yang mana? Itu ya Allah harus jadi perhatian kita banget. Makanya kita harus muncul dalam hati kita itu harapan dan juga takut. Harapan amalan kita diterima dan juga takut kalau amalan kita nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian, supaya kita semangat dalam beramal soleh, ibu-ibu sekalian, lihatlah kepada orang-orang soleh terdahulu, terutama para sahabat ridwanullah alaihim. Abu Bakar nih, saya mau ngasih ke ibu sekalian sebuah amalan yang minimal ini pernah ibu lakukan dalam 1 kali seumur hidup. Supaya ini jadi sebab utama kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah suatu ketika nanya kepada para sahabat lagi dikumpulin begini, kemudian nanya, Man asbaha minkum sha'iman. Siapa di antara kalian berpuasa? Abu Bakar bilang, Ana. Saya Rasulullah. Ini amalan pertama, oke?
Yang kedua, Nabi SAW lanjut bertanya, "Faman tabi'a minkumul janazah?" Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Dua. Yang ketiga, Nabi SAW lanjut mengatakan, "Faman at'ama minkumul yawma miskina?" Siapa yang ngasih makan orang miskin hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya Rasulullah. Udah tiga. Satu lagi, Bu. Nabi SAW mengatakan, man ada minkumul yawma maridan. Siapa yang jenguk orang sakit pada hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya Rasulullah. Dilihat apa kata Nabi SAW terakhir. Ma ajma'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 amalan ini terkumpul pada seseorang kecuali dia pasti masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Pasti masuk surga. Atau ibu-ibu kata para ulama apa, terutama Imam Nawawi ketika memberikan syarah terhadap hadis ini, minimal seseorang pernah ngelakuin ini sekali seumur hidupnya. Dalam satu hari. Sekali saja. Dalam satu hari 4 amalan ini ada. Boleh mengiringi, boleh sholatnya. Intinya pernah datengin jenazah. 4 amalan. Puasa, mengiring jenazah, baik itu sholat, kalau misalnya perempuan gak mau ke kuburan, boleh sholatnya saja. Yang ketiga, memberikan makan orang miskin. Dan yang keempat, menjenguk orang sakit. Ini 4 amalan. Kalau bisa pernah dalam seumur hidup kita amalin. Dalam satu hari. Nggak dibagi-bagi, satu hari. Dalam satu hari terkumpul 4 amalan ini, pasti masuk surga. Itu udah jaminan dari Nabi SAW. Hah? Oh iya, makanya. Cuman susah buat ngumpulin 4 ini, ya kan? Bayangin. Bisa, betul. Bisa. Tapi meninggal. Iya. Ke kuburan. Enggak, ini harus orang meninggal kita iringi. Ya. Puasa itu gampang, ngasih makan orang miskin gampang. Tapi yang dua ini, orang sakit sama orang meninggal. Belum tentu tiap hari kita ketemu orang kayak begini. Makanya kalau misalkan ada kesempatan itu, langsung jalanin, Bu. Supaya jadi sebab masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Puasa, ya, mengiringi jenazah, ngasih makan orang miskin, jenguk orang sakit. 4 amalan. Ya. Enggak masuk. Harus 4 ini dalam satu hari. 4 dalam satu hari. Nah, ini kenapa kita mention ibu-ibu sekalian? Supaya ini jadi kunci kita masuk surganya Allah. Karena kita udah di umur 40. Kita nggak tahu kapan kita mati, kan ya? Barangkali kita yang jadi jenazah, yang orang malah datang menggiringi kita, betul kan? Nggak tahu. Makanya mumpung ada kesempatan, kalau bisa amalan ini kita lakukan. Dan nggak usah khawatir, yang namanya amal soleh banyak, nggak cuma tadi, ya kan? Ada yang namanya amal soleh sedekah. Ya, tahu sedekah kan? Sedekah itu sebenarnya lebih umum daripada infak. Infak itu khusus harta, sedangkan sedekah lebih luas daripada itu. Lebih luas. Kalau infak itu khusus sedekah dengan harta disebut infak, ya. Infak itu adalah sedekah dengan harta. Makanya dulu para sahabat ridwanullah alaihim pernah mengatakan, ini orang-orang miskin. Orang-orang miskin dari kalangan para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, tuh orang-orang kaya udah pergi dengan pahala yang banyak sekali. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat kayak kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Tapi yang satu ini kita nggak punya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah. Kita nggak bisa. Karena Nabi SAW mengatakan, "Alaysa qad ja'alakumullahu ma tasaddaquna bihi." Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu yang kalian bisa jadikan itu sedekah? Nih, perhatikan, ini sedekah ada banyak kata Nabi SAW. Yang pertama, inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita baca adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Kemudian wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kita ngajak orang lakuin perbuatan baik itu sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Nahi mungkar, mencegah orang melakukan kemungkaran, itu juga sedekah. Subhanallah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam hubungan suami istri kalian ada sedekah juga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun?" Ya Rasulullah, masa iya kita datangin syahwat dapat pahala di situ? Ya kan? Kan kalau kita berhubungan suami istri syahwat.
Tapi kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana alaihi fiha wizrun?" Bukankah kalau dia taruh itu dalam yang haram dapat dosa? Maka kata Nabi SAW, "Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Demikianlah kalau dia taruh di yang halal dapat pahala dia. Tuh lihat. Itu 7 amalan semuanya sedekah kata Nabi SAW. Dan ibu-ibu sekalian, sedekah adalah amalan paling ringan yang bisa kita lakuin. Paling ringan. Gak butuh waktu yang banyak, ringan sekali. Maka di antara amalan yang sangat diangan-angankan sama orang yang sudah mati adalah sedekah. Allah abadikan itu di surat Al-Munafiqun ayat 10. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Di mana Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sedikit aja supaya aku bisa bersedekah. Bayangin itu. Kenapa sedekah, Bu? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak zakat? Kenapa nggak haji? Kenapa nggak umroh? Kenapa nggak nuntut ilmu? Iya benar, tapi bukan itu. Kenapa? Waktunya singkat. Untuk mengerjakan sebuah sedekah butuh 1 hari. Mungkin 1 detik selesai, betul. Kan dia minta ditangguhkan sedikit supaya bisa ngerjain satu amal ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Kalau haji butuh 6 hari lama. Kalau sholat butuh waktu 5-10 menit. Sedekah, cekreng selesai, pahala dapat langsung. Itu kenapa mereka inginnya sedekah. Baik. Selanjutnya Allah mengatakan, "Wa aslih li fi dzurriyyati." Nah, ini ibu sekalian, ini juga sebagai nasihat untuk saya dan juga ibu sekalian. Yaitu minta sama Allah Azza wa Jalla supaya diperbaikin keturunan kita. Kita yang punya anak, maka didiklah anak kita dengan pendidikan agama. Tolong sekali dengan pendidikan agama. Jangan pendidikan barat atau pendidikan utara. Pendidikan utara di mana coba ya? Cina. Pendidikan Islam. Kalau kita punya anak laki-laki, ajarkan dia tanggung jawab. Ajarkan dia wajib untuk datang ke masjid. Kalau kita punya anak perempuan, ajarkan dia untuk menutup aurat. Dan untuk menumbuhkan rasa malunya dia. Jadikan buat dia dan ajarkan dia supaya malu itu menjadi mahkota buat dia. Itu tugas kita. Terus Ustaz, tapi kita ya qadarullah mungkin karena kejahilan masa jahiliyah kita dulu, anak-anak udah terlanjur besar. Sekarang malah anak-anak kurang care sama kita, kurang perhatian, kurang berbakti, gimana? Terus gimana? Terus gimana, Pak? Sabar. Iya, sabar. Tapi ada satu solusi lagi yang harus kita jalanin terus. Doa. Kan Allah bilang, "Wa aslih li fi dzurriyyati." Ya Allah, tolong perbaikin aku di keturunan aku. Ini yang sering luput dari kita semua. Ustaz, kita udah doa Ustaz, tapi anak-anak gak berubah juga. Kok buru-buru? Kok buru-buru? Ingat, boleh jadi Allah kabulkan doa kita, Allah perbaiki keturunan kita setelah kita meninggal. Gak tahu kita, betul kan? Banyak orang, Bu, saya pernah temu seseorang. Wallahi berubah drastis, dia jadi orang yang bertakwa banget setelah orang tuanya pergi ninggalin dia. Padahal sebelumnya dia durhaka sama orang tuanya. Boleh jadi karena ibunya terus betul doa sama orang tua, sama Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah kabulin. Jadi walaupun anak kita, mohon maaf, na'udzubillah, lagi kurang baik sama kita, bahkan nggak mau nurut sama kita, bahkan sebagian batasan-batasan syariat dia langgar, maka jangan putus asa dan jangan keras. Santai aja sama dia. Santai. Dan cobalah, kita sebagai orang tua kadang kurang apple to apple sih sama anak ya. Karena apple to apple tahu nggak, Bu? Aduh, maaf, salah. Ini udah pada tua, sorry. Hati ke hati loh, gitu loh. Hati ke hati. Maaf, lupa. Maklum, Bu, masih muda saya ya, jadi bahasanya anak muda. Apple to apple tuh hati ke hati, Bu. Cobalah, Bu, kali-kali, Bu, ngobrol sama anaknya, Bu. Anak-anak kita, walaupun dia kayak nggak acuh sama kita, tapi dia pasti memuliakan kita, pasti. Dia tuh sudah muncul dalam hati dia secara template ya, secara naluri dasar harus menghormati orang tua, harus. Nah, makanya cobalah ngobrol sama anaknya. Misalkan anaknya memang belum pakai kerudung misalkan, atau yang laki-laki belum mau sholat, ingetin, nasehatin pelan-pelan. Sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang ibu. Nanti lama-lama bakal berubah, pasti. Dan jangan lupa doain dia terus. Karena doanya kita adalah kunci keselamatan mereka sebagai orang tua. Dan jangan lupa, doa kita kan diijabah sama Allah, betul kan?
Doa orang tua buat anak pasti diijabah sama Allah. Tapi kita sendiri kadang yang bikin doa itu lambat diijabah. Di antaranya apa? Tergesa-gesa. Menyesal, ya Allah kok aku udah doa gak dikabulin? Terus apa lagi? Ternyata kita melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Makan dari harta yang haram, ngezolimin orang, dosanya masih banyak, gak tobat-tobat. Ketika berdoa hatinya kosong. Apalagi banyak yang kita lakuin. Sehingga doa-doa kita itu tercegah dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi itu ya, walaupun anak kita, mohon maaf, misalnya, uzubillah, ada orang lah di luar sana anaknya nggak baik, doain terus. Jangan berhenti. Pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Ada seorang ustadz ibu di Indonesia, terkenal sekali. Ya diuji sama anaknya nakal. Nakal sekali, bahkan terkenal di kalangan asatidzah, ini dulunya nakal nih orang. Sekarang anaknya jadi ustadz lagi. Betul. Anaknya jadi ustadz lagi. Sebabnya apa? Doa bapak sama ibunya nggak berhenti. Dinasehatin anaknya, ngeyel anaknya. Tapi orang tua yang nggak berhenti berdoa sama Allah, akhirnya Allah ubah jadi ustadz anaknya. Berubah drastis 180 derajat jadi anak yang soleh. Bahkan melanjutkan perjuangan dakwah bapaknya. Subhanallah. Itu masyhur sekali ceritanya. Tapi itu, wow. Anak ketika dengar itu, subhanallah. Berarti doa orang tua itu penting banget. Penting banget. Oke, yang terakhir adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertaubat sama engkau dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada engkau. Para ulama, ada seorang ulama bernama Masruq. Ini salah satu ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas. Dia mengatakan, "Idza balagha ahadukum arba'in falyakhudh hadrahu minallah." Kalau salah satu di antara kalian telah mencapai umur 40, hendaklah dia menaruh waspadanya kepada Allah. Bukan maksudnya jahat sama Allah, bukan. Tapi boleh jadi bentar lagi ajal datang menjemput kita. Sehingga bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla sekarang. Bertaubat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibu-ibu sekalian, kenapa kok sekarang kita diminta taubat sama Allah Azza wa Jalla? Ternyata yang paling mengerikan adalah dari dosa-dosa yang ada, yang paling mengerikan adalah dosa yang dilakukan ketika kita sudah tua. Dosa yang dilakukan ketika kita sudah tua, di atas 40, dosanya lebih besar, ibu. Maksiat, ya, di atas 40. Ini disebutkan sama para ulama. Maksiat yang kita lakukan setelah umur 40 lebih besar lagi dosanya daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia udah di ujung umur, bukannya tobat malah maksiat. Ya kan? Ya makin dosanya, makin besar dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, baru sebuah hadis, ini saya juga baru menemui hadis ini, tapi wallah, luar biasa hadis ini. Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan orang yang gak akan dilihat sama Allah pada hari kiamat. Yang paling pertama beliau sebut adalah Ushaymitun zanin. Seorang yang udah tua tapi berzina. Tua keladi. Makin tua, makin jadi. Bukan makin jadi bertakwa, makin jadi bermaksiat. Dan ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Maka ada sebuah kisah, ibu-ibu sekalian. Ibu tahu kan di antara doa pagi dan doa zikir sore dan pagi kita adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan masa tua yang buruk. Ini disebutkan sama Ibnu Katsir, ada sebuah kisah seseorang yang meremehkan doa ini. Kemudian mengatakan, masa iya sih saya di masa tua nanti bakal jadi orang nggak bener? Ini meremehkan doa ini. Wa qaddarallahu ma syaa fa'al, karena dia meremehkan hadis dan doa ini, di akhir hayatnya dia laki-laki, dia jadi tua-tua keladi. Dia duduk di pasar ngeliatin cewek, digoda-godain cewek. Sampai mati, kayak begitu. Nyata, kisah nyata itu. Disebutin sama Ibnu Katsir. Bayangin. Nah ini dosanya yang lebih besar dan na'udzubillah sebab dia su'ul khatimah. Maka ini jadi perhatian besar buat kita. Kenapa kita disuruh taubat lagi sama Allah? Iya, karena dosa kita banyak dan tidak menutup kemungkinan kita ngelakuin dosa lagi. Betul kan? Mungkin syahwat kita merendah, betul kan? Keinginan kita melakukan maksiat berkurang. Tapi yang namanya dosa mungkin saja kita lakuin setelah ini. Makanya kita harus rajin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya yang beliau katakan adalah wa'ailun mustakbir. Di antara 3 golongan tadi, pertama udah tua berzina, yang kedua miskin sombong. Udah miskin, sombong. Apa yang mau disombongin kan? Tapi ada orang kayak begitu. Ada orang kayak begitu. Yang ketiga adalah warajulun ja'alallahu bidha'atan. Itu orang yang menjadikan Allah barang dagangannya. Orang yang menjadikan Allah barang dagangannya. Gimana Ustaz Allah jadi barang dagangan? Nauzubillah.
Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kata Nabi SAW adalah la yashtari illa biyaminihi wa la yabi' illa biyaminihi. Dia tidak melakukan jual beli kecuali bersumpah dulu di situ. Enggak boleh kita bersumpah ketika jual beli, sering-sering enggak boleh. Ini sering dilakukan di Indonesia sih, jarang sih ngomong demi Allah, tapi ngomongnya seringnya sumpah ya. Sumpah ini barang paling bagus Pak, Bu gitu kan. Iya, swear. Ya, swear semakna lah gitu. Kalau di Arab ngomongnya wallah, demi Allah. Mereka pakai itu untuk dagang padahal bohong. Wallahi, demi Allah. Ini sebab dia nggak akan dilihat sama Allah pada hari kiamat. Oke. Nah, terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan, ibu-ibu perhatikan di surat Al-An'am ayat 42 sampai 43. Ayat 42 sampai 43. Di mana Allah mengatakan walaqad arsalna ila umamin min qablika فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَ وَالضَّرَّ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan kemelaratan dan penderitaan. Supaya mereka mau merendahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mereka enggak. Kemudian Allah lanjut di ayat 43-nya, فَلَوْلَا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Tapi apalah daya, kata Allah Azza wa Jalla, ketika datang kepada mereka ujian, bukannya mereka merundukkan hati mereka, malah hati mereka jadi keras. Artinya, kalau kita semakin tua, kan ujian-ujian telah Allah timpakan kepada kita, betul kan? Kita menjalani kehidupan banyak sekali ujiannya, betul. Harusnya kan bikin kita semakin merendah hati, semakin merunduk, semakin taat sama Allah, tapi malah enggak, kebalikannya, hatinya makin keras. Ini sangat menakutkan buat kita, apalagi di umur udah 40 ke atas. Na'udzubillah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan memperindah apa yang mereka perbuat, sehingga mereka melihat kemaksiatan adalah sebuah kebaikan. Kemudian Allah juga mengatakan di surat Fatir ayat ke-37. Ini jadi ayat yang mungkin harus kita renungi lebih sering. Ayat surat Fatir ayat 37. Fatir ayat 37. Subhanallah, ini ayat ya Allah bikin kita merinding. Allah mengatakan wahum yastaghrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan orang-orang yang di dalam neraka itu berteriak, "Ya Allah, tolong kembalikan kita ke dunia supaya kita bisa mengerjakan amalan soleh. Enggak seperti yang dulu kita tinggalin. Enggak. Kita mau beneran taubat sama Engkau ya Allah." Kata Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kalian semua yang masuk neraka, bukankah kami telah kasih kalian umur yang panjang? Kata para ulama, ngasih umur yang panjang itu sampai 60. Sebagian lagi mengatakan 40. Sampai 40. Itu dikasih umur panjang. Harusnya orang yang mau mengambil pelajaran, dia mengingat itu semua. Jadi pelajaran, oh iya, umur saya makin bertambah. Makanya kalau ulang tahun, Bu, bukannya makin bahagia, makin sedih harusnya. Iya kan? Jangan happy birthday, sad birthday gitu kan. Sedih karena lahir gitu. Karena bertambah umurnya. Ya kan artinya kalau umur kita bertambah, berarti apa? Berkurang masa hidupnya. Kok malah seneng? Lucu sekali orang-orang itu ya. Jangan ya. Malah harusnya sedih kita kalau umur kita bertambah. Oke, kemudian Allah mengatakan waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Para ulama ketika menafsirkan an-nadhir di sini, pemberi peringatan itu ada 3. Satu, para rasul. Yang kedua adalah kitab-kitab, termasuk ke dalamnya Al-Quran. Dan para rasul tadi juga termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga tahu apa, Bu? Uban. Yang di atas 40 pasti sudah muncul uban, betul? Uban itu harusnya jadi pelajaran besar buat kita. Dia adalah pengingat. Oh iya, saya sudah tidak lagi muda dan sebentar lagi saya akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena sudah muncul uban pada diri saya. Apalagi rambutnya sudah semuanya putih. Itu mah tinggal nunggu aja. Begitu kan? Tinggal nunggu aja. Subhanallah. Tapi itu benar. Tinggal nunggu aja. Makanya, ya Allah, di akhir-akhir dari hidup kita ini, gunakan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. Oke, sekarang kan berarti pertanyaannya, terus apa yang kita lakuin di akhir-akhir hidup kita ini, Ustaz? Ya enggak? Saya simpulkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal. Ini secara garis besar aja, 6 hal.
Yang pertama, yang harus kita lakuin di akhir-akhir dari umur kita adalah muhasabah diri, Bu. Introspeksi. Ini udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Allah kasih kita umur. Apa yang sudah kita lewatkan? Amalan kita kayak bagaimana? Iman kita bertambah atau berkurang? Kita semakin dekat sama Allah, semakin jauh. Hubungan kita sama anak-anak, sama orang tua kita gimana? Itu jadi perhatian besar buat kita harusnya. Muhasabah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian dulu sebelum kalian dihisab. Introspeksi. Oke, itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua adalah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu diambil dari doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Demikian juga berbakti sama orang tua, jangan lupa. Ini yang ketiga ya, berarti 7. Yang kedua bersyukur atas nikmat Allah, yang ketiga tetap berbakti sama orang tua. Tetap berbakti sama orang tua. Pintu surga paling mudah itu berbakti sama orang tua. Kata Nabi SAW, awsatu abwabil jannah birrul walidain. Pintu surga yang paling tengah dan paling bagus itu berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Iya, paling bagus. Sebagian ulama mengatakan bagus, sebagian ulama mengatakan paling tengah. Ala kulli hal, intinya yang paling mantap dah, paling mantap. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Di antara doanya yang tadi ya, Rabbi auzi'ni dan seterusnya. Sama saya mau kasih doa buat ibu-ibu sekalian. Pak Dedi, ada spidol nggak? Ada. Ini doa dari Umar sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, boleh diamalkan. Ini doa tentang supaya akhir hidup kita ini baik. Supaya akhir hidup kita ini baik. Yaitu Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Sebagian mungkin sudah hafal ya. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Ini dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ini doa. Wih, tebal banget. Doa di akhir umur. Oke. Itu ini dari Abu Bakar ya. Itu Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Sorry. Akhirahu. Gimana apa? Wa khairu amali khawatimahu. Wa khairu amali khawatimahu. khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka wa khaira ayyami yawma alqaka. Wa khaira ayyami yawma alqaka. Artinya, ya Allah, jadikan umurku yang terbaik akhirnya, dan amalan terbaik aku
di penghujungnya. Dan jadikan hari terbaikku hari ketika aku berjumpa denganmu. Oke, doa ini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau sering membaca doa ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan amalanku yang terbaik yang di penghujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan hari terbaikku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Insyaallah ya. Doanya luar biasa sekali dari dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian selain berdoa adalah memperbanyak amalan saleh dan meningkatkan kualitasnya. Memperbanyak amal saleh dan meningkatkan kualitasnya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah bertaubat dan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, memperbanyak amal soleh dan meningkatkan kualitasnya. Ditingkatin lagi kualitasnya, Bu. Lebih khusyuk, lebih banyak lagi, dan seterusnya. Yang keenam adalah bertaubat dan berserah diri atau pasrah kepada Allah. Bertaubat dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, penting banget. Yang ketujuh adalah kurangi ketertarikan dengan dunia. Cukup dunianya. Kurangi ketertarikan dengan dunia. Kurangi ketertarikan dengan dunia. Udah cukuplah beli barang-barang branded itu, udah nggak ada masanya lagi, udah habis, udah selesai. Sekarang harta yang kita punya, perbanyaklah untuk bersedekah di jalan Allah, untuk memberikan makan orang miskin, ngasih hadiah. Intinya buat perbekalan kita ke akhirat. Tas-tas mahal yang kita punya, mobil mewah yang kita miliki, itu mah kita tinggalin nanti. Kita tinggalin. Baik, itu adalah 7 amalan yang patut kita lakukan setelah kita sudah mencapai umur 40 tahun. Tapi Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak materinya, tapi saya padatin sedikit ya, supaya lebih bermanfaat juga buat Ibu sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhal kalau ada. Bismillah. Waalaikumsalam. Berbagi ilmu sama sedekah atau enggak gitu ya. Termasuk bersedekah juga. Termasuk bersedekah. Afwan. Sharing ilmu itu termasuk sedekah juga ya, Bu, kepada saudara kita. Panjang banget. Sebentar, Bu, kita jawab yang ini dulu, Bu. Afwan Ustaz, izin bertanya, saya punya anak kelas 1 SMP. Sebelumnya mondok di rumah tahfidz. Setelah 3 bulan, anak saya keluar tidak mau mondok lagi. Sekarang anak saya sekolah di SMP IT atau sekolah sunnah yang pulang pergi. Ustadz, apakah ini termasuk anak saya tidak terpilih untuk menjadi penghafal Al-Quran? Saya sedih, Ustadz. Apakah ini termasuk takdir yang terbaik untuk anak saya dan juga kami orang tuanya? Saya minta tolong nasihatnya, Ustadz, agar hati saya bisa ikhlas dan tidak laraf, tidak terlalu sedih ketika ingat masalah anak saya ini. Ibu-ibu sekalian, kalau kita punya anak yang soleh, nggak harus dia hafal Quran, nggak harus dia jadi ustadz, nggak ada yang bilang kayak begitu, nggak ada. Nabi SAW aja ketika ketika menceritakan tentang orang yang diazab di kuburan, kemudian azabnya diangkat sama Allah karena apa? Bistighfari wala dikalaka, karena anak kamu minta ampun sama kamu. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 amalan yang bakal kita 3 amalan yang tidak akan terputus apa? Waladin soleh, anak soleh. Yang ngapain anak soleh? Ngedoain kita. Enggak, Nabi SAW bilang ulama yang ngedoain kita kan? Anak alim enggak soleh. Soleh itu apa artinya? Dia taat beragama, udah itu aja. Kewajiban dia jalani, yang diharam-haramkan ditinggali, selesai. Itu jadi anak yang soleh. Dan yang kedua, kita sebagai orang tua, jangan memaksa anak kita untuk,
menjadi sesuai ekspektasi kita. Jangan. Anak kita tetap kita bimbing supaya jadi anak yang soleh, tapi passionnya terserah mau jadi apa. Selama itu bisa bermanfaat buat manusia, buat dia sendiri minimal, gak masalah. Gak masalah. Tapi tentu saja kita sebagai orang tua kan pengen anaknya jadi hafal Quran ya. Nah sama nih, yang ketiga. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang orang tua bakal dikasih mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari, itu bukan nyebutin orang hafal Quran, bukan. Anaknya ngajarin Al-Quran, bukan hafal Quran. Ngajarin Al-Quran tuh gampang, Bu. Ngajarin Iqra tuh udah ngajarin Al-Quran. Jadi kalau anak kita walaupun nggak hafal Quran, tapi dia nanti nikah, dia punya anak, dia ajarin anaknya Al-Fatihah, kita dapat keutamaan itu. Nggak harus hafal Quran. Iya, dan jangan di-pressure anak itu untuk hafal Quran. Hafal Quran itu nggak gampang, susah. Cuman orang-orang pilihan Allah saja. Dan bukan berarti ketika dia nggak Allah pilih untuk hafal Quran, artinya anak yang buruk. Nggak ada yang bilang kayak begitu juga. Tapi ini fadl yang Allah, karunia yang Allah berikan ke sebagian orang memang. Gak semuanya dapat. Tapi intinya, selama anak kita berbakti sama kita, baik sama kita, rajin ibadah, yang diharam-haramkan, dijauhin dan dijaga batasan-batasan Allah, anak yang soleh itu cukup. Ya. Dan jangan bersedih ya ibu, anak ibu bukan yang nggak berbakti sama ibu. Ini soleh ini anak, insya Allah soleh. Cuma emang nggak hafal Quran aja, itu aja masalahnya. Ya. Jadi sebagai orang tua, jangan terlalu menaruh ekspektasi tinggi sekali sama anak kita. Anak kita bukan robot yang bisa kita setting sesuka hati. Dia punya perasaan. Apalagi kalau anaknya sudah SMP kayak begini, nggak semudah itu mendidiknya. Intinya, arahkan dia kepada yang benar dan larang dia daripada yang buruk. Dah, selesai. Dan ajarkan dia untuk selalu berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bishawab. Oke. Oh, ada lagi tulisan. Ustaz, apakah seseorang ayah menanggung dosa anak perempuan ketika ia melakukan maksiat saat sudah menikah? Atau tanggung jawab dan kewajiban itu sepenuhnya pindah kepada suaminya? Ketika anak sudah balik, dosanya yang nanggung dia sendiri, orang tuanya nggak ada urusan. Kecuali orang tuanya jadi sebab dia ngelakuin dosa. Paham ya? Contoh, anak perempuannya nggak pakai kerudung, gara-gara ibunya nggak pakai kerudung. Kena dosanya. Ayahnya kena juga karena nggak ngelanggar, nggak melarang. Iya, niru. Kemudian yang kedua juga, dia dosa kalau tidak melarang. Dia tidak melarang dan tidak memerintahkan, dia jatuh dalam dosa lagi. Tapi kalau dia ngelakuin dosa sendiri misalkan, gak ada yang lihat, dia doang ngelakuin dosa antara dia sama Allah. Orang tua gak kena dosa sama sekali. Gak sama sekali, gak kena dosa. Oke? Jadi gak ada tanggung jawab sama sekali ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu? Cukup ya? Cukup ya insyaAllah. Pada mau masak habis ini mengangkat jemuran ya. Masya Allah. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan ibu sekalian, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tadi ya, itu orang-orang istiqomah sampai ajal datang menjemput kita semua. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, demikian juga menjadikan kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, dan juga orang yang berbakti sama kedua orang tua kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keturunan yang saleh dan salihah, yang selalu mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron, wa jazakumullah khair.